Pemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang paling tua dikenal manusia. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang yang di antara mereka tetap ada seorang yang paling berkuasa. Sejarah mencatat banyak pemimpin hebat yang membawa kemajuan untuk bangsa dan negaranya. Namun, ada juga sisi kelam akibat perang dan pembantaian yang tidak sedikit terjadi akibat pemimpin-pemimpin yang kejam pula. Para pemimpin otoriter dipandang sebagai ahli dalam organisasi, dan oleh karena itu mengambil tanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuan organisasi dan jalur strategis menuju kesuksesan. Kepemimpinan otoriter bekerja paling baik dalam organisasi yang mengalami perubahan signifikan. Di saat kondisi penuh ketidakpastian, ketegasan pemimpin dalam mengarahkan bawahan sangat penting. Dengan begitu, semua orang kompak untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Pemimpin otoriter juga diperlukan ketika ada sedikit usaha untuk pengambilan keputusan tim. Pada saat yang sama, pemimpin memiliki keahlian paling banyak pada suatu objek atau masalah. Kemudian ada karakteristik kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter memberikan instruksi secara jelas tentang apa yang harus dicapai. Pemimpin mengontrol semua keputusan dan sedikit masukan dari anggota kelompok. Pengawasan ketat terhadap anggota kelompok. Pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat kaku. Lingkungan organisasi. Kepemimpinan otoriter bekerja paling baik dalam organisasi yang mengalami perubahan signifikan. Kemudian ada juga kelebihan dan kelemahan kepemimpinan otoriter. Yang pertama, kepemimpinan ini dapat mengambil keputusan dengan cepat, terutama dalam situasi yang penuh stres dan berbatas waktu. Anggota tim dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang telah ditentukan tanpa harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks. Kepemimpinan otoriter juga dapat bermanfaat jika pemimpin adalah orang yang paling berpengetahuan dalam suatu organisasi. Pemimpin dapat melatih atau mengatur staf yang tidak memiliki keterampilan dan pengalaman dan mengorganisasikannya untuk mencapai tujuan. Para pemimpin otoriter cenderung mengabaikan pengetahuan dan keahlian yang mungkin dibawa anggota kelompok ke situasi tersebut. Selanjutnya ada kelemahan. Keruntuhan moral dapat terjadi di antara anggota kelompok. Penggunaan gaya kepemimpinan yang berlebihan ini dapat memunculkan kebencian atau pembalasan dari anggota kelompok. Bawahan akan merasa tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat, pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkangan dan kelicikan. Pemimpin diktator paling terkenal seantero dunia. Yang pertama, Soeharto, satu-satunya presiden terlama yang memimpin, yakni 32 tahun. Komnas HAM mencatat ada 5 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Soeharto. Mulai dari penahanan dan penangkapan di luar hukum terhadap mereka yang diduga PKI, penembakan-penembakan misterius, peristiwa Tanjung Priok, serta peristiwa 21 Juli 1996. Karena sudah semakin melemahnya perekonomian Indonesia, semua masyarakat yang diwakilkan oleh mahasiswa berusaha menyuruh mundur Soeharto dari tahta kepresidenan. Akhirnya, pada tahun 1998, Soeharto mundur dari jabatannya. Adolf Hitler dari Jerman. Hitler mungkin menjadi salah satu pemimpin paling populer dan paling kejam
yang mendapatkan kekuatan politik dengan mempromosikan gerakan nasionalisme dan anti kaum Yahudi lewat Partai Nazi. Ambisinya atas kekuasaan sangat besar, sikapnya yang anti-Yahudi juga sangat membara, dan mimpinya untuk menguasai seluruh Eropa sangat menggebu-gebu. Hitler termasuk bertanggung jawab atas tewasnya 17 juta orang dengan 6 juta diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Kemudian ada Joseph Stalin dari Uni Soviet. Setelah kematian Vladimir Lenin 1924, Stalin mengambil kekuasaan tertinggi. Namun, program-program ekonominya kala itu justru mengacaukan produksi pangan dan menyebabkan kelaparan di negara tersebut. Diperkirakan sekitar 2 juta hingga 10 juta orang meninggal akibat kelaparan yang ternyata digunakan sebagai cara untuk merepresi pemberontakan. Sang diktator yang lahir dari keluarga miskin itu juga melancarkan teror besar terhadap orang-orang yang menentang kekuasaannya. Para penentang Stalin dibunuh. Total selama periode Stalin, terdapat 23 juta orang tewas secara brutal. Nah guys, itulah beberapa contoh. Dari ketiga tokoh ini memang mempunyai kemiripan dalam hal kepemimpinan otoritarianisme. Model kepemimpinan ini menurut sosiolog Spanyol Huang Ling, otoritarianisme cenderung menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang yang tidak jarang mendatangkan banyak korban.